Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tartan Aditya Pratama dari kelas 11.5, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan oleh teori asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted Lambert Bayarden. Jadi kita mikir dulu, asam itu apa sih? Apakah rasa atau apa ya, permen gitu? Basa itu apa juga ya? Air gitu? I don't know, but ya, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu pengertian dari asam dan basa. Jadi asam adalah zat yang dapat memberikan proton, atau kata lainnya donor proton. Lambangnya asam ini adalah H+. Lambangnya itu H+. Dan yang selanjutnya itu basa. Apa sih basa itu? Zat yang dapat menerima proton, akseptor proton. Lambangnya itu OH-. Jadi yang asam itu memberikan, dan yang basa itu kebalikannya, yaitu menerima. Memberikan, menerima. Asam basa. Jadi ya gitulah. Ini yang asam itu memberikan, yang basa itu menerima. Jadi dari sini mungkin agak paham ya, asam dan basa. Jadi kayak suatu zat yang saling memberi dan menerima. Oke, kita lanjut. Alamak, contoh soal lah. Aduh. Sekarang kayak kita masuk ke contoh soal. Penjelasan langsung soal. Jadi contoh soal yang pertama ini, amonia dalam larutan bereaksi dengan air membentuk ion amonium dan ion hidroksida. Hidrosida. Ayah, bola. Udah malam. Jadi apa sih maksudnya kayak gini tuh? Wait. Tanda tanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Random sih. Jadi oke, kita lanjut aja biar gak lama. Langsung ke penjelasannya. Dan ini kayak lambang-lambangnya gitu. Yang amonia, air, lalu ion amonium dan ion hidroksida. Dan yang amonia itu dilambangkan oleh NH3 Ag. Dan yang air H2O L menghasilkan ion amonium, yaitu NH4+ Ag, dan ion hidroksida OH- Ag. Jadi apa sih? Ya, kita penjelasan dikit-dikit ya. Apa sih Ag? Ag, gak tau lah. Jadi ya sedikit catatan lah tentang Ag ini. Jadi Ag atau Aquarius, aqua, yaitu larutan dalam air. Dan yang L tadi yang ada di H2O itu liquid, zat cair murni. Ya kayak air ini, itu zat cair murni. Dan yang selanjutnya itu ada yang lain tapi gak kepake di sini, yaitu S, solid,
yaitu kayak zat padat. Dan yang terakhir itu G atau gas, zat dalam bentuk gas. Jadi ini penjelasannya yang tadi, amonia, air menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida. NH3 plus H2OL atau liquid, yang ini tadi Aquarius, menghasilkan NH4 plus Aquarius plus OH min Aquarius. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Waduh, anjir. Banyak. Jadi kita masuk ke penjelasannya yang tadi. Kayak apa sih, kayak mana yang basa, mana yang asam. Kita kan juga bingung sih Mas Yan. Kayak yang tadi asam itu memberikan, dan yang basa itu menerima. Jadi yang mana sih yang asam dan yang basa? Oke, kita tumpas tuntas. Anjir. Wait, alamak. Duh. Nice. Oke. Ini kita bahas dari awal aja. Kita baca lagi. NH3 Aquarius plus H2O liquid menghasilkan NH4 plus Aquarius plus OH min Aquarius. Jadi yang mana sih yang asam basa itu? Dan ya di sini sudah kita bahas, tinggal penjelasan. Jadi NH3 ini basa. Loh, mengapa sih kok basa? Dari mana kok basa? Dan yang H2O itu asam. Loh, asam memberi, basa menerima. Kok bisa sih tiba-tiba kayak gitu? Jadi kenapa kok bisa kayak gitu? Itu karena NH3 ini dan H2O itu saling kayak memberi dan menerima. Dan H2O ini memberikan protonnya, 1 proton ke NH3. Set diberikan ke NH3. Dan itu menghasilkan NH4. Kan tadi NH2 diberikan ke N2O. Kok NH3 sih? N2O. Salah tadi. Diberikan ke NH3. Dan itu menghasilkan NH4 plus. Kenapa plus? Karena ini menerima. Jadi ada tambahannya gitu. Dan plus OH min. Karena tadi udah memberikan ya H2-nya, jadi hanya sisa 1, jadi min. Dan ini min kenapa? Karena dia atau zat ini kayak memberikan, jadi kayak kurang. Jadi yang asam ini ya, asam konjugasi asam ini kita bahas nanti. Dan jadi poin-poinnya itu ada NH3 bertindak sebagai basa karena menerima 1 ion H plus dari H2O. Kayak yang tadi, NH3 ini kayak menerima 1 ion H plus dari H2O. Jadi kayak menerima. Makanya ini asam. Yang H2O itu asam karena memberi. Dan yang NH3 itu basa karena menerima 1 ion.
H+. Dan yang poin yang selanjutnya itu H2O bertindak sebagai asam karena memberikan satu protonnya kepada NH3. Ya kayak yang tadi penjelasannya, ini kayak cuma tertulis gitu. Jadi N2O itu bertindak sebagai asam karena memberikan satu ionnya atau proton kepada NH3. Dan itu udah menjelaskan yang mana yang asam dan mana yang basa. Oke, kita ke poin selanjutnya, yaitu yang terakhir untuk penjelasan pasangan asam basa konjugasi. Jadi kesimpulannya tadi kita lihat lagi aja. Nah, yang kesimpulannya yang tadi kita bakal bahas ini. Pasangan asam basa konjugasi. Apa sih asam konjugasi, basa konjugasi, pasangan asam pasangan asam basa konjugasi? Kita kan ya belum bahas sih di sini. Jadi kita bakal bahas yang terakhir ini, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari soal-soal yang tadi dan penjelasan yang tadi, yaitu setiap asam mendonorkan satu proton akan sekaligus membentuk basa konjugasi. Jadi kayak setiap asam mendonorkan satu proton itu bakal menjadi basa konjugasi. Basa konjugasi yaitu basa pasangan yang berasal dari asam prostat. Pada reaksi tersebut OH- atau yang terakhir OH- ini yang basa konjugasi. Pada reaksi tersebut OH- merupakan basa konjugasi dari H2O karena asam mendonorkan satu protonnya itu bakal membentuk basa konjugasi. Dan yang sebaliknya, setiap basa menerima satu proton akan sekaligus membentuk asam konjugasi. Jadi setiap basa menerima satu proton itu bakal menjadi asam konjugasi. Pada reaksi tersebut NH4+ adalah asam konjugasi. NH4+ itu bakal jadi konjugasi. Jadi yang basa itu tadi kan menerima ya, jadi bakal jadi asam konjugasi. Dan yang basa konjugasi ini kan memberi ya, dari asam ke basa, jadi bakal jadi basa konjugasi. Basa konjugasi. Oke, kita ke kesimpulan yang terakhir ini. Pada reaksi tersebut, ini yang udah. Pada reaksi tersebut NH4 adalah asam konjugasi dari NH3 yang tadi kita bahas. Nah, pasangan yang basa konjugasi, asam konjugasi itu disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Jadi kayak setiap basa konjugasi, asam konjugasi, basa asam itu bakal jadi pasangan sesuai kesimpulan yang tadi. Nice. Nah, ini basa kan asam konjugasi itu berasal dari menerima satu proton kan ya, jadi basa. Nah, itu pasangannya, pasangan asam basa konjugasi. Dan yang basa konjugasi ini kan ya memberi
jadi kan asam, kayak memberi satu proton. Nah, makanya pasangannya itu asam basa konjugasi. Jadi NH3 itu pasangan asam basa konjugasinya itu NH4+, dan yang H2O pasangan asam basa konjugasinya itu OH-. Jadi kayak ada pasangannya tersendiri gitu, sesuai kayak menerima atau memberi protonnya. Dan yap, wait, terima kasih telah mendengarkan saya gitu, penjelasan asam basa yang tadi. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan saya tadi baca-baca terus karena saya males tag banyak-banyak. Dan ya, dadah.